Halo sahabat kreatif, masih main kayu terus. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah kota kecil berwarna putih. Biar nggak penasaran, langsung saja kita buka box warna putihnya. Penampakannya seperti ini ya guys. Ternyata sebuah gergaji Jepang atau disebut Ryoba Japanesao. Langsung kita bahas mengenai bilah gergajinya. Bisa dilihat untuk bilah gergajinya terdapat merek Kihong. Dimana perlu diketahui merek Kihong adalah produk dari Cina, akan tetapi untuk pembuatannya menggunakan mesin berteknologi Jepang. Jadi untuk kualitas kita harapkan bisa mumpuni ya guys. Untuk yang Kihong original terdapat ukiran laser dengan logo Kihong seperti ini. Dan kalau tidak ada ukiran laser berarti bukan Kihong original ya guys. Untuk bahan dasar material terbuat dari baja SK5 hardened. SK5 sendiri adalah baja karbon tinggi standar JIS G4401, setara dengan standar Amerika SAE 1085. Baja SK5 memiliki kekerasan sekitar 65 HRC dan menghasilkan campuran martensit kaya karbon dengan beberapa larutan karbida. Jadi kelebihan karbida ini meningkatkan ketahanan terhadap abrasi atau karat. Untuk mata gergajinya diperkeras dengan metode impulse hardening atau penyepuhan, sehingga sangat keras dan tajam serta langsung bisa dipakai, tidak perlu diasah lagi. Bilah gergaji mempunyai panjang 200 mm, sedangkan tebal 0,6 mm. Sangat tipis dan lentur ya guys. Sekarang kita lihat handle-nya. Untuk handle mempunyai panjang 330 mm, terbuat dari PVC yang dibalut karet sehingga anti slip. Satu lagi yang perlu diketahui, untuk bilah gergaji ada yang dijual terpisah. Jadi kalau mau beli bilah gergajinya saja juga bisa. Biar lebih ekonomis ya guys. Oke, coba langsung kita rakit saja. Masukkan bilah gergajinya, terus putar knop penguncinya. Sangat mudah ya guys. Setelah terpasang, panjang total menjadi 580 mm dan berat kurang lebih 300 gram. Kelebihan gergaji model Jepang ini memiliki dua sisi mata gergaji. Sisi satu dipergunakan fungsi membelah atau rip cut yang memiliki 6-10 TPI, artinya terdapat 6-10 mata gergaji per incinya. Sedangkan di sisi satunya dipergunakan untuk fungsi memotong atau cross cut yang memiliki 18 TPI, yang artinya mempunyai 18 mata gergaji per incinya. Kalau dilihat desainnya unik ya guys, dan lentur banget. Oke, langsung saja kita trial untuk membelah dan memotong kayu ya guys. Oke guys, untuk uji coba kali ini saya sudah menyiapkan jenis kayu jati Belanda dan saya akan membuat coakan ya. Di sini jadi ada cross cut dan ada rip cut ya. Kita mulai dari yang cross cut dulu menggunakan mata gergaji jenis cross cutnya. Kita mulai ya guys. Ini sangat tajam banget guys. Saya tidak menggunakan tenaga untuk gergajinya. Ya udah makan sendiri ya. Dan coba sekali-kali saya tekan malah seret ya guys. Jadi ini tidak perlu menggunakan tenaga yang berlebih ya guys. Dan bunyinya pun sangat crispy banget ini.
Sangat enak banget guys. Oke ya, udah selesai untuk gergaji yang cross cut. Sekarang kita ganti sama yang rip cut ya. Kita balik dulu kayunya. Kita coba yang rip cut menggunakan mata gergaji jenis rip cut-nya ya. Oke, kita mulai. Sama ya guys, ini sangat tajam banget, jadi kita nggak perlu mengeluarkan tenaga untuk gergajinya ya. Dia sudah makan sendiri. Dan bunyinya pun sangat crispy ya, enak banget ini untuk dipakai ya. Oke ya, udah selesai dan kita tinggal lihat hasilnya seperti ini guys. Sangat halus banget ya guys kalau dilihat untuk hasil potongannya. Jadi seperti ini ya guys, sangat fantastik lah ya untuk hasil potongannya, sangat halus banget. Dan belum tentu untuk gergaji yang biasa bisa ya untuk hasilnya seperti ini. Mantap pokoknya ya guys. Oke, saya kasih 2 jempol ya untuk ini ya, untuk hasilnya. Dan uji coba yang kedua, saya akan mencoba memotong kayu ini dengan tipis ya. Coba bisa apa enggak ya untuk gergaji ini, kita coba ya. Oke, kita mulai. Hati-hati ya guys, karena ini sangat tipis, jadi takutnya meleset ya. Tetap masih sangat enak banget dipakai ya. Ya sangat crispy banget bunyinya. Oke, bentar lagi selesai ya untuk memotongnya. Dan ternyata bisa guys untuk memotong yang tipis banget ya. Hasilnya pun amazing ya, sangat halus seperti ini guys. 2 jempol lagi guys. Oke guys, saya simpulkan untuk gergaji yang satu ini. Jadi gergaji dari bahan dasar baja SK5 Denet ini telah terbukti menghasilkan gergaji yang sangat tajam dan tahan karat, sehingga saat digunakan kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra. Dan perawatan pun cukup mudah, hanya dibersihkan dan diberikan minyak anti ras setelah dipakai. Keunggulan yang lainnya yaitu berbentuk yang simple dan mempunyai 2 mata sisi gergaji fungsi rip cut dan cross cut, sehingga kita tidak perlu repot-repot membawa 2 gergaji untuk pekerjaan pertukangan kita. Cukup dengan 1 gergaji kita sudah memperoleh 2 fungsi rip cut dan cross cut. Selanjutnya kita evaluasi hasil pemotongan gergajinya. Sangat halus dan rapi banget guys.
yang belum tentu bisa dihasilkan jika kita menggunakan gergaji yang biasa pada umumnya. Jadi gergaji ini sangat rekomendasi banget buat pekerjaan perkayuan, penghobi kayu yang masih suka dengan pekerjaan perkayuan secara manual. Untuk gergaji Ryoba Ki Hong saya kasih 2 jempol.